Shalom warga kerajaan, saya Lestari. Senang bisa menyambut saudara dalam acara Live Devotion Roh Kota Pujian. Kami berharap dengan acara ini saudara bisa memperoleh kekuatan, damai sukacita, dan juga inspirasi. Untuk update setiap kegiatan Roh Kota Pujian, saudara bisa subscribe YouTube channel Roh Kota Pujian ataupun di platform sosial media kami lainnya. Selamat menyaksikan Live Devotion Roh Kota Pujian. Tuhan Yesus memberkati. Bersamamu itu yang
Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali di Live Devotion. Hari ini apakah saudara dalam keadaan baik? Puji Tuhan. Ya, tema yang saya bawakan adalah selangkah demi selangkah. Ya, ketika dahulu anak saya baru saja belajar berjalan, selangkah dia jatuh. Saya katakan, ayo nak bangun dan berjalan lagi. Dia berdiri berjalan selangkah demi selangkah, akhirnya bisa berjalan. Bukankah hidup ini adalah sebuah perjalanan? Dalam perjalanan tentu ada ujian. Berjalan terdiri dari banyak langkah, namun kita dimulai dari selangkah demi selangkah. Kita memutuskan untuk maju, tidak mungkin kita mundur atau tetap. Kita harus memutuskan untuk maju ke tujuan. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Yesaya 2 ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Di situ dikatakan pergi kemana? Ya tentu kita mau pergi ke suatu tujuan, yaitu naik ke gunung Tuhan, rumah Allah. Ada apa di rumah Tuhan? Ada jalan-jalan yang akan kita ditunjukkan. Kita berjalan menempuhnya. Dan sebab ada pengajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari saudara, kita mau mengambil langkah. Karena kita sudah memilihnya. Kita pilih berjalan dalam Tuhan. Ya. Satu, berjalan dalam terangnya Tuhan. Hanya dalam terang Tuhan kita bisa melihat dan berani melangkah. Dalam gelap kita hanya bisa meraba-raba. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5b dikatakan Allah adalah terang. Di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Di dalam Kejadian, kitab Kejadian, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Terang itu baik, dan terang itu dipisahkan daripada yang gelap. Mari kita menanggalkan satu perbuatan-perbuatan yang kegelapan, dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Itu ada di dalam Roma 13. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, di situ juga dikatakan, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Di sini sudah jelas ya saudara, karena itu kita mau berjalan di dalam terangnya Tuhan. Karena di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Yang kedua, kita mau berjalan di dalam iman kita. Dari mana iman kita dapat? Tentu di dalam Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Di dalam Matius juga dikatakan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah, maka gunung itu pindah. Disinilah peranan iman kita. Karena iman adalah suatu dasar yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Karena itu kita mau berjalan dalam iman. Iman yang menyelamatkan, iman yang menyembuhkan, iman yang kuat, yang kokoh, berdiri di atas batu karang. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Selama 12 tahun saudara, ya. Begitu menderitanya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan perempuan itu seketika mengalami kesembuhan karena imannya. Orang benar akan hidup oleh iman. Karena itu mari kita berjalan dalam iman. Yang berikutnya saudara, kita mau berjalan dalam kasih. Ya. Kasih adalah bentuk pengorbanan. Allah lebih dulu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah
kepada kita, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan kita mau berjalan dalam kasih. Kasih juga mengikat kehidupan kita, ya, agar kita menjadi apa? Sabar. Kasih itu juga bisa menjadi kita murah hati. Kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri sendiri, dan tidak sombong. Itu ada di 1 Korintus 13 ayat 4. Karena tanpa kasih tidak ada pengorbanan, tidak ada pengampunan. Dengan kasih Allah maka kita diselamatkan, kita diampunin. Hiduplah di dalam Tuhan. Kita mau berjalan selangkah demi selangkah. Cara kita berpikir, bertindak, apakah kita berjalan di dalam terang, berjalan di dalam iman, berjalan di dalam kasih. Karena itu berjalanlah selangkah demi selangkah untuk kita menuju satu tujuan, yaitu kehidupan yang kekal. Jadikanlah hidup kita ini menjadi berkat. Kalau kita berjalan di dalam terangnya Tuhan, kalau kita berjalan di dalam iman, kita berjalan di dalam kasih, saya percaya saudara dan saya diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.